Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kami akan bahas mengenai intervensi para aktor dalam penguasaan Gumuk Jember. Sebelum kita berlanjut ke materi, izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Snain 5 dengan akhiran NIM 1074. Saya Elina Nurtami dengan akhiran NIM 1067. Saya Aisyah Krisa Fitri dengan akhiran NIM 1073. Saya Dian Ayu Aryani dengan akhiran NIM 1029. Saya Endah Kumala Sekar Arum dengan akhiran NIM 1046. Baik, disclaimer dulu teman-teman, perlu diketahui bahwa Kabupaten Jember ini itu mendapat julukan sebagai Kota Seribu Gumuk. Hal ini mengingat Kota Jember sendiri memiliki banyak gumuk dengan berbagai topografi yang beragam gitu. Manfaat gumuk ini sangat banyak, seperti sebagai stabilitas ekosistem, kemudian habitat bagi flora dan fauna, kemudian memainkan peran penting dalam keanekaragaman hayati dan juga ekologi di wilayah Kabupaten Jember ini. Namun sayangnya dewasa ini julukan Kabupaten Jember sebagai Kota Seribu Gumuk ini patut dipertanyakan, mengingat banyaknya gumuk yang sudah dieksploitasi sebagai material dan sebagai bahan pembangunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini kita perlu diketahui siapa saja sih aktor yang berperan dalam penguasaan gumuk Jember ini, dan juga apa kepentingan mereka yang saling berebut dalam penguasaan gumuk di Jember ini. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, aktor yang terlibat dalam penguasaan gumuk ini ada masyarakat. Nah, masyarakat sendiri ini masih dibagi beberapa kelompok. Yang pertama ada masyarakat peduli lingkungan. Masyarakat peduli lingkungan ini merasa terancam karena adanya pengeksploitasian gumuk. Dengan adanya eksploitasi gumuk ini juga menyebabkan berbagai permasalahan seperti berkurangnya air bersih, mengeringnya sumur-sumur saat musim kemarau, terjadinya banjir saat musim penghujan, angin kencang, erosi, cuaca lebih panas karena gersang dan lain sebagainya. Kemudian aktor yang kedua ada masyarakat pemerhati lingkungan. Ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan gumuk dengan membuat sebuah program, yaitu program Save Gumuk. LSM ini juga mengumpulkan uang untuk membeli gumuk yang kemudian mewakafkan gumuk untuk agar tidak dimiliki perorangan, karena sebagian besar bahkan seluruh gumuk yang ada di Jember ini masih dimiliki orang perorangan atau individu. Kemudian LSM ini juga berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran akan manfaat gumuk di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah masyarakat pengeksploitasi. Nah, masyarakat pengeksploitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu penambang liar dan juga pemilik gumuk. Eksploitasi ini dilakukan sebagai sumber pendapatan material dan pemenuhan kebutuhan manusia akan tempat tinggal. Ada yang berpendapat bahwa ahli fungsi lahan ini dijadikan perumahan akan lebih baik jika dijadikan lahan perumahan adalah gumuk daripada tanah yang subur. Oleh karena itu, pengeksploitasian gumuk semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki keinginan untuk menjadikan kondisi alam hayati subur tidak ada eksploitasi dari beberapa pihak dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan gumuk. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang mengenai arahan pengelolaan kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Salah satunya adalah tentang menjaga kelestarian gumuk. Lalu yang selanjutnya adalah Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jember. Ini dimaksudkan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup di Jember. Nah, persoalan gumuk ini menjadi salah satu persoalan yang diatur dalam Raperda tersebut. Selanjutnya yaitu swasta. Jadi gumuk memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, oleh karena itu banyak yang mengeksploitasi dengan melakukan penambangan. Nah, hasil eksploitasi gumuk yang memiliki daya jual adalah batuan pasir,
batuan dan pasir, khususnya batu piring yang harganya mahal karena keindahan dan karakteristik batunya yang diminati dan di dalam dan di luar negeri. Salah satu penambangan tersebut terletak di Desa Tegalwatu, Kecamatan Mayang. Tak jauh dari lokasi penambangan terdapat pabrik pengelolaan batu yang mengelola material batu yang mengelola material batu menjadi campuran aspal dan dikirim ke perusahaan aspal mixing plant di kecamatan lain di Kabupaten Jember. Selanjutnya yaitu akademisi. Memberikan edukasi kepada mahasiswa atau murid-murid, melibatkan penyampaian informasi dan pemahaman tentang pentingnya mencintai lingkungan. Selain itu, pembelajaran juga mencakup penjelasan terkait potensi-potensi yang dapat diambil atau dimanfaatkan oleh manusia dari lingkungan, seperti yang diberikan oleh gumuk kepada manusia dan alam. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan, serta memotivasi tindakan positif dan dalam menjaga ekosistem. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk aktor selanjutnya yaitu media massa. Dalam hal ini ada koran, radio, dan media sosial. Nah, media massa ini sebagai wadah untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai berita-berita apa sih yang terjadi di gumuk di Jember ini, kemudian perkembangan gumuk ini seperti apa gitu. Sehingga nantinya dengan media ini dapat harapannya dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk peduli terhadap gumuk di Jember ini dan juga semakin aware kepada lingkungan, sehingga nantinya tidak ada lagi nih eksploitasi terhadap gumuk ini. Ini terdapat berbagai berita mengenai kondisi gumuk, ya, seperti ada eksploitasi gumuk di Mayang untuk proyek infrastruktur dan juga penambang emas ilegal gumuk yang dibekuk itu. Sehingga ini kan dari berita ini masyarakat tahu ini bagaimana gumuk yang terjadi di Jember saat ini gitu. Untuk selanjutnya dijelaskan menurut saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepentingan apa sih yang paling banyak diwadahi dalam urusan publik. Nah, menurut kelompok kami dari adanya beberapa aktor yang telah disebutkan tadi, kepentingan yang paling banyak diwadahi dalam urusan publik itu adalah kepentingan dari masyarakat. Nah, dan di mana dalam masyarakat itu sendiri terdapat beberapa kepentingan yang berbeda. Misalnya masyarakat mengeksploitasi yang terdiri dari pemilik gumuk dan juga penambang ilegal yang memiliki kepentingan ekonomi dalam penambangan gumuk. Nah, kepentingan masyarakat ini terkesan sangat diwadahi karena tidak adanya peraturan atau perda secara jelas yang melarang pengeksploitasian gumuk yang ada di Jember, sehingga masih terdapat sekali banyak masyarakat yang melakukan penambangan ilegal di gumuk di Jember. Nah, salah satu contohnya itu seperti berita yang diterbitkan oleh Jawa Pos Radar Jember bahwa terdapat beberapa gumuk yang ditambang. Nah, tepatnya itu berada di Kecamatan Sumbersari dan juga Kalisar. Nah, namun kasus dugaan penambangan ilegal ini terkesan masih adem ayem alias tidak ada penindakan secara tegas oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kepentingan dari masyarakat peduli lingkungan dan juga LSM, di mana mereka ini sama-sama memiliki kepentingan untuk melestarikan gumuk yang ada di Jember. Nah, kepentingan ini banyak diwadahi dengan adanya forum-forum pelestarian lingkungan yang menyuarakan agar masyarakat itu ikut melestarikan gumuk yang ada di Jember. Salah satu contohnya itu program Save Gumuk yang digagas oleh beberapa pecinta lingkungan yang ada di Jember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Di sini kami mengambil kesimpulan untuk aktor dalam penguasaan gumuk ini terdapat masyarakat peduli lingkungan, LSM, masyarakat pengeksploitasi, pemerintah, swasta, akademisi, dan media massa. Nah, dari kelompok ini itu yang paling diwadahi itu masih belum jelas gitu, karena apa? Pemerintah itu masih abu-abu terkait siapa kepentingan yang paling banyak diwadahi. Seperti pemerintah itu peduli terhadap pelestarian gumuk, namun di lain sisi pemerintah itu tidak secara tegas untuk membuat sanksi atau peraturan terkait
terkait pengeksploitasian gumuk di Jember ini, sehingga masyarakat itu tidak peduli gitu terhadap pelestarian gumuk di Jember ini. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.